Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur sebab anugerah Tuhan memungkinkan kami untuk dapat beribadah kepadamu. Sekarang Tuhan, izinkan hamba-Mu memaparkan firman-Mu. Mohon Allah Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran hamba serta pikiran semua umat-Mu, dan karuniakan hamba-Mu hikmat akal budi dalam penyampaian firman-Mu, serta urapilah hamba-Mu, ampuni dosa dan pelanggaran hamba-Mu, demikian juga dosa dan pelanggaran umat-Mu, agar kami semuanya dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba siap memberitakan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik luar biasa, sebab anugerah Tuhan melimpah atas kita semuanya. Puji nama Tuhan, senang sekali hari ini Tuhan boleh izinkan kita kembali beribadah kepada Tuhan serta belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah mengatasi kejenuhan. Sekali lagi, mengatasi kejenuhan. Mari kita memperhatikan Alkitab kita baca bersama-sama dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang tampaknya pernah dialami oleh semua orang akan dan sedang dialami oleh semua orang adalah stagnan. Saya yakin banyak orang yang mengalami rutinitas monoton atau stagnan atau jenuh. Segala rutinitas yang kita jalani setiap harinya rentan mendatangkan kejenuhan atau menjemukan. Ada kalanya dalam beberapa kesempatan mungkin kita juga merasa jenuh dengan hidup dan dengan segala rutinitasnya. Namun itu bukan balasan untuk kita lari dari kenyataan lalu berhenti melakukan setiap rutinitas kita sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Stagnan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan terhenti, tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan, dan tidak maju, atau keadaan tidak mengalir. Segala sesuatu menjemukan. Segala sesuatu tak terkatakan oleh manusia. Perhatikan frasa dalam ayat yang ke-8 yang berkata, segala sesuatu menjemukan. Frasa ini mengacu pada fakta bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, dalam rutinitas kita, tendensinya memang monoton dan sia-sia. Bahwa kemanapun orang melihat dalam alam ini, dia menemukan suatu siklus aktivitas serupa yang tanpa henti dan benar-benar membosankan, benar-benar menjemukan, benar-benar menjenuhkan. Tak terkatakan oleh manusia. Mustahil untuk mengungkapkan kesia-siaan dari segala sesuatu itu dengan kata-kata verbal.
Semua tidak pernah memberikan kepuasan nyata bagi mata, kepala, dan telinga kita. Perhatikan apa yang menjadi hasil penelitian dari Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 2 ayat 11 menulis sebuah kalimat yang tentu saja membuat banyak orang menjadi terkejut, bahkan syok. Dengan berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kemudian dilanjutkan pasal 2 ayat 20. Dengan demikian aku mulai putus asa dan terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sekali lagi, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Pertanyaannya adalah, siapa penulis Pengkhotbah? Dan kapan momentumnya? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 16 di sana menceritakan bagaimana penulis, siapa penulis kitab Pengkhotbah adalah Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Dan kemudian dikatakan Raja Salomo yang penuh hikmat, yang memerintah atas Yerusalem. Dia memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Dia seorang yang besar. Besar hikmatnya, besar kejayaannya, besar kemudian keagungannya sampai kepada seluruh penjuru dunia pada zamannya. Raja Salomo merupakan seorang raja yang penuh hikmat jikalau dibandingkan sebelum dan sesudah raja-raja yang pernah memerintah dalam kerajaan bangsa Israel. Oleh sebab itu, saudara, maka kita berkata Salomo seorang raja yang paling berhikmat dari antara raja-raja Israel, seorang yang kaya raya, top skor dengan jumlah istri yang paling banyak dalam sejarah bangsa Israel, dan sekaligus penulis kitab Pengkhotbah di usianya yang sudah lanjut, dan bisa berkata bahwa semua yang termasuk kinerja dari Raja Salomo, semua kekayaan yang sudah dikumpulkan Raja Salomo, semua kemuliaan yang sudah dimiliki oleh Raja Salomo, semua akan menjadi sia-sia. Dia pernah mengalami satu titik yang terendah, yaitu kejenuhan. Titik yang terendah yaitu kejemuan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pertanyaan yang dapat kita munculkan adalah, mengapa Raja Salomo berkata demikian? Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-8, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jujur Raja Salomo sebenarnya hendak mengungkapkan dan sudah mengungkapkan perihal kejenuhan yang pernah dia alami, sekaligus ini menjadi representasi dari semua orang yang tampaknya juga pernah atau sedang mengalami kejenuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak bisa kemudian membayangkan
Bagaimana seorang Raja Salomo yang sangat besar, yang agung dalam kepemimpinannya, dalam kerajaannya, dalam kemuliaannya, mengalami satu titik yang terendah yang dinamakan jenuh. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi kejenuhan? Yang pertama adalah bergembiralah dalam pekerjaan. Ini yang menjadi nasihat dari Raja Salomo, seorang pengkhotbah terkenal tengah-tengah kerajaan bangsa Israel. Sekali lagi, bergembiralah dalam pekerjaan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaan. Sebab itu adalah bahagia. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah ini? Bergembiralah dalam pekerjaanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pekerjaan Raja Salomo adalah pekerjaan yang sangat mulia. Seorang raja dengan memerintah 40 tahun lamanya, rakyat semua tunduk kepadanya, rakyat semua menghormatinya. Bahkan raja-raja di bumi berikhtiar datang mengunjunginya, membawa persembahan yang sangat berharga, yakni emas, dan juga berikhtiar mendengarkan hikmat kebijaksanaan dari Raja Salomo dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja. Namanya begitu terkenal, namanya begitu viral. Tapi kemudian dia pernah mengalami kejenuhan. Oleh sebab itu, cara untuk mengatasi kejenuhan, Raja Salomo kembali memberikan nasihatnya, bergembiralah dalam pekerjaan. Ingat, ketika Raja Salomo menulis kitab Pengkhotbah, usianya sudah lanjut. Dia sudah memiliki banyak sekali pengalaman hidup. Kitab yang pertama ditulis adalah kitab Kidung Agung ketika dia masih di usia muda. Kemudian ketika separuh rambutnya berwarna putih, katakan dia kemudian menulis kitab Amsal, penuh dengan nasihat yang begitu mulia dan sangat berarti. Kitab ketiga merupakan kitab terakhir, kitab yang ditulis oleh Raja Salomo adalah kitab Pengkhotbah. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan? Jawabannya, bergembiralah dalam pekerjaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejenuhan bisa saja dialami oleh semua orang, apapun jenis pekerjaan mereka. Mungkin mereka sebagai pimpinan di dalam pekerjaan sekuler, mungkin mereka sebagai karyawan atau bawahan dalam pekerjaan sekuler. Bahkan tidak tertutup kemungkinan sebagian saudara-saudara kita melayani pekerjaan Tuhan secara full time. Tampaknya juga pernah mengalami kejenuhan, bahkan sedang mengalami kejenuhan. Siapapun Anda, siapapun kita, jikalau kita sedang berada dalam titik jenuh,
Jawabannya adalah bergembiralah dalam pekerjaan. Bergembira dalam pekerjaan berarti kita bisa menerima dengan realita, kita bisa menerima dengan ucapan syukur dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya. Dengan kita bergembira, kita memiliki optimisme, kita memiliki pengharapan, kita memiliki sukacita, kita memiliki spirit untuk bekerja dengan optimal dan maksimal untuk menuntaskan setiap pekerjaan kita dari hari ke hari. Yang percaya katakan amin. Bergembiralah dalam pekerjaan. Adakah di antara kita yang bersungguh-sungguh? Adakah di antara kita yang merasakan jenuh? Adakah di antara kita yang merasakan putus asa dalam mengerjakan tugasnya dari hari ke hari? Dengarkanlah firman Tuhan, bergembiralah dalam pekerjaan. Yang percaya katakan amin. Bergembira dalam pekerjaanmu apapun itu dan dimanapun Anda berada. Sebab itulah yang Tuhan percayakan kepada Anda. Ada yang sedang studi, bergembira dalam studi Anda. Ada yang sudah dipercayakan pekerjaan, bergembiralah dalam pekerjaan Anda. Ada yang sudah dipercayakan sebagai pimpinan, bergembiralah dalam kapasitas pemimpinan yang Tuhan percayakan kepada Anda. Anda yang dipercayakan sebagai bawahan, sebagai karyawan biasa, sebagai pegawai biasa, bergembiralah dalam kapasitas Anda sebagai pegawai biasa, karyawan biasa, bahwa ada waktunya Tuhan mengangkat kapasitas Anda. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengatasi kejenuhan? Takutlah akan Allah. Khotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Sekali lagi, takutlah akan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah panjang lebar Raja Salomo memberikan nasihatnya, memaparkan hasil dari risetnya. Maka kemudian dia mengakhiri catatannya dalam kitab Pengkhotbah dengan satu kalimat yang terkenal adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Khotbah pasal 12 ayat 13. Takutlah akan Allah bukanlah bentuk yang negatif seperti berbagai rasa takut atau fobia kepada hal-hal yang tertentu. Takut akan Tuhan atau takut akan Allah berbicara mengenai kekuatan, kebesaran, kemuliaan, otoritas, dan kekudusan Tuhan sendiri. Takut akan Tuhan itu sangat positif. Suatu bentuk takut yang sehat. Suatu bentuk takut yang membangun. Suatu bentuk takut yang benar-benar membuat seseorang mengagumi kebesaran Tuhan. Menerapkan takut akan Tuhan berarti kita menaruh hormat setinggi-tingginya kepada Tuhan. Dan patuh serta taat kepada perintahnya. Tunduk secara total serta berpegang teguh kepada perintah-perintah Tuhan. Raja Salomo kemudian mengingatkan dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 10, perbulan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kemudian Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan juga merupakan permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan akan membawa seseorang
untuk semakin menghormati Tuhan dan semakin dekat kepadanya, semakin berpaut kepadanya, dan bukan sebaliknya semakin menjauh darinya. Anda dan saya, jikalau sedang dalam titik kejenuhan, mari ambil satu tindakan. Takutlah akan Tuhan, hormatilah Tuhan di sepanjang hidup kita, dan kemudian berpautlah kepadanya sehingga kita merasakan dan mengalami kekuatan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dengan pertanyaan yang sama, bagaimana mengatasi kejenuhan? Berpeganglah pada perintah-perintahnya. Khotbah pasal 12 ayat 13b. Berpeganglah pada perintah-perintahnya. Mengapa? Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Orang-orang yang sudah menaruh percaya kepada Tuhan, maka kemudian salah satu kewajibannya adalah berpegang pada perintah-perintah Tuhan sendiri. Perintah-perintahnya itu adalah firman Tuhan yang menjadi parameter bagi setiap orang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Anda sebagai orang percaya kepada Tuhan, saya sebagai orang percaya kepada Tuhan, parameter hidup kita adalah firman Tuhan. Bagaimanapun situasi dan kondisi, bagaimanapun keadaan yang tengah kita alami, parameter hidup kita tetap firman Tuhan, bukan yang lain. Bagi sebagian orang, apalagi yang hidup pada generasi ini, maka kemudian melakukan kejahatan, melakukan tindakan korupsi, melakukan tindakan berbohong, melakukan tindakan pencurian. Sebagian berkata itu adalah hal biasa, mengingat zamannya adalah zaman yang sangat jahat. Tetapi bagi Anda dan saya, parameter kita adalah firman Tuhan. Bagaimanapun kejahatan yang merajalela, tetap parameter hidup kita adalah firman Tuhan, dan tidak bergeser dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bahwa perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan kita harus dengar setiap hari. Kita harus renungkan setiap hari. Kita harus simpan dalam hati kita setiap hari. Dan kita harus hidup dan berjalan on the track dalam firman Tuhan di setiap hari. Dan kiranya jadilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan juga di setiap hari. Itulah sebabnya mengapa betapa pentingnya kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mengambil waktu untuk bersatu teduh, untuk berdoa, untuk berdiam diri di setiap hari untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan secara pribadi, kemudian kita mendengarkan dan merenungkan. Tidak hanya pada jam-jam ibadah di setiap minggunya, tetapi juga di setiap hari. Dalam satu keluarga, juga mungkin secara pribadi di tempat kediaman masing-masing. Betapa pentingnya kita harus membangun jam-jam doa kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah parameter bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dengan firman Tuhan itu kita dituntun hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan itu kita dituntut hidup dalam perkenaan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Dan dalam parameter firman Tuhan kita mengetahui apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita tolak, apa yang harus kita cegah, dan apa yang harus kita kejar.
sesuai dengan parameter firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, maka Rasul Paulus kemudian memberikan manfaat firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah parameter bagi setiap orang percaya. Sepanjang hidup kita, sepanjang Tuhan memberikan nafas hidup bagi setiap kita, maka selama itu juga firman Tuhan menjadi parameter di dalam perjalanan kehidupan kita. Semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya secara pribadi tidak tahu bagaimana kondisi real berkaitan tentang kejenuhan yang saya paparkan pada hari ini. Tetapi yang saya tahu adalah bagaimana cara mengatasi kejenuhan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Anda dan saya, jikalau sedang dalam masa-masa kejenuhan, atau pernah mengalami kejenuhan, atau berada di ambang pintu kejenuhan, cara mengatasinya adalah bergembiralah dalam pekerjaan, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Sudahkah Anda mampu mengatasi kejenuhan? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan pada hari ini. Sesungguhnya kami jujur berkata di hadapan-Mu bahwa kami rentan dengan kejenuhan. Kami rentan mengalami kebosanan. Namun firman-Mu mengajar kami semua agar kami bergembira dalam pekerjaan kami masing-masing, dan takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-perintah Tuhan, agar kami cakap mengatasi kejenuhan dalam masing-masing rutinitas pekerjaan kami, sehingga kami dapat melakukan setiap kapasitas kami dengan optimal dan dengan maksimal, sehingga ending the season dari setiap pekerjaan kami mendatangkan happy ending, dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Mohon Allah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami, meneguhkan firman-Mu, menajamkannya, dan memeteraikannya, supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Mampukan kami hidup dan berjalan seturut firman-Mu. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan sekarang, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dengan iman-Mu, terima dan bawalah pulang kelimpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghiburkan, mencerahkan, memberkati, dan menyelamatkan kita semuanya mulai hari ini besok sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.